Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Febrina dengan NIM 2401672 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu linguistik dan apa itu bahasa. Baik, yang pertama, apa itu linguistik? Linguistik berasal dari kata lingua dalam bahasa Latin yang berarti bahasa. Menurut Maxan, linguistik adalah penelaahan tentang semua hal yang terkait dengan bahasa di dunia. Menurut Martinet dalam chat, linguistik adalah telaah ilmiah tentang bahasa manusia. Objek kajian linguistik ini tidak hanya satu bahasa saja atau bahasa tertentu, tetapi juga bahasa secara umum. Oleh karena itu, disebut dengan linguistik umum. Selain istilah lingua dalam bahasa Latin, dalam bahasa Prancis juga dikenal dengan istilah langue dan parole. Langue merupakan sistem bahasa tertentu yang bersifat abstrak dan konvensional. Sedangkan parole merupakan bahasa berupa ujaran yang digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Selain istilah langue dan parole tersebut, dikenal juga istilah langage. Langage merupakan sistem bahasa manusia secara umum. Dari istilah-istilah tersebut, dapat kita simpulkan bahwa linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Nah, yang kedua itu ada keilmiahan linguistik. Pada prinsipnya, linguistik telah mengalami tiga tahap perkembangan. Yang pertama itu tahap spekulasi, kedua tahap observasi, dan klasifikasi serta tahap perumusan teori. Pada tahap spekulasi, pembahasan dan penyimpulan tentang sesuatu tidak didukung oleh bukti-bukti empiris yang tidak dilaksanakan berdasarkan prosedur, namun dilaksanakan secara spekulatif. Contohnya, seorang filsuf Swedia menyatakan bahwa Tuhan di surga itu berbahasa Swedia, Nabi Adam berbicara dengan bahasa Denmark, dan ular berbicara dalam bahasa Prancis. Yang kedua, tahap observasi dan klasifikasi. Pada tahap ini, para linguis baru mengumpulkan data, kemudian mengklasifikasikannya tanpa diikuti dengan penarikan kesimpulan. Kemudian, pada tahap perumusan teori, kegiatan yang dilakukan oleh para linguis yaitu mereka berusaha untuk memahami permasalahan dasar dan mengajukan pertanyaan terkait permasalahan tersebut berdasarkan data empiris yang telah dikumpulkan. Nah, setelah itu mereka merumuskan hipotesis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan akhirnya disusun tes untuk menguji hipotesis tersebut. Suatu disiplin ilmu dikategorikan sebagai telaah ilmiah harus memenuhi 3 kategori, yaitu yang pertama empiris. Empiris berarti wujudnya dapat diobservasi. Kemudian yang kedua itu eksak. Eksak berarti pasti. Dan yang ketiga objektif, yaitu penganalisaan data dan hasil atau analisis data bersifat terbuka terhadap pengamatan dan penilaian langsung. Sebagai telaah ilmiah yang merumuskan teori tentang bahasa, linguistik menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan merumuskan hipotesis terlebih dahulu, setelah itu baru mengujikan hipotesis pada data. Yang kedua, metode induktif. Metode induktif adalah proses yang berlangsung dari fakta dan teori. Adapun 4 langkah untuk mengaplikasikan metode induktif, yaitu yang pertama pengamatan data,
Yang kedua, pengetahuan tentang struktur data. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Dan terakhir, pengujian hipotesis. Nah, yang ketiga itu, apa sih manfaat mempelajari linguistik? Manfaat yang diperoleh yaitu yang pertama, dapat menguasai pengetahuan tentang linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, dan pengetahuan mengenai hubungan bahasa dengan masyarakat dan kebudayaan. Selain itu, manfaat linguistik bagi penerjemah yaitu mereka mampu memilih ungkapan-ungkapan dalam menerjemahkan. Pengetahuan linguistik juga bermanfaat bagi penyusun kamus dan penyusun buku, karena penyusunan kamus maupun buku harus memiliki pengetahuan yang terkait dengan linguistik seperti fonem-fonem bahasa, bentuk kata, dan pembentukan kata, struktur frase, struktur kalimat, makna leksikal, gramatikal, kontekstual, dan idiomatikal. Kemudian pemilihan kosakata serta pemahaman latar belakang sosial bahasa itu dapat membantu penyusun buku maupun kamus. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu bahasa. Pertama, apa itu bahasa? Bahasa didefinisikan sebagai sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam wujud lambang bunyi, ujaran yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Nash mengemukakan bahasa mencakup 3 hal. Pertama, bahasa itu sistematis. Kedua, bahasa itu berupa simbol bunyi yang bermakna karena dihubungkan dengan kehidupan. Yang ketiga, bahasa itu memiliki fungsi sosial. Kencono mengungkapkan bahasa adalah sistem bunyi yang arbitrer yang disepakati. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bermakna, bersifat arbitrer, konvensional, produktif, unik, individual, dan kooperatif yang digunakan sebagai sarana komunikasi oleh anggota masyarakat. Yang kedua, ada ciri-ciri bahasa. Ciri-ciri bahasa yang pertama yaitu sistem. Bahasa disebut sistem karena bahasa memiliki aturan dan pola. Yang kedua yaitu lambang. Lambang merupakan sejenis tanda. Perbedaannya, lambang bersifat konvensional, sedangkan tanda bersifat alamiah. Contohnya, seseorang ingin mengatakan kemarin pagi ke lapangan sepak bola dengan menunggangi seekor binatang berkaki 4 yang memiliki ekor. Orang tersebut tidak perlu menghadirkan konsep kuda sebagai kepada lawan bicaranya. Melalui kata kuda, lawan bicara sudah memahami maksud yang ingin disampaikan si pembicara. Yang ketiga yaitu bunyi. Bunyi di sini adalah bunyi yang diucapkan oleh manusia. Yang keempat, arbitrer. Arbitrer berarti mana suka. Yang kelima, bermakna. Bermakna dalam artian bahwa menyampaikan konsep, ide, pikiran seseorang pembicara. Yang keenam, konvensional. Konvensional berarti bahasa itu merupakan kesepakatan masyarakat pemakainya. Yang ketujuh itu unik. Unik berarti bahasa itu memiliki ciri khas masing-masing. Yang kedelapan, universal. Bahasa bersifat universal karena bahasa memiliki ciri yang sama, terdiri dari unsur vokal dan konsonan. Yang kesembilan, produktif. Bahasa dikatakan produktif karena unsur-unsurnya yang terbatas. Pemakai bahasa dapat menghasilkan satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Kemudian ke-10, bervariasi. Ke-11, dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat, bahasa turut berpengaruh pada perkembangan bahasa itu sendiri.
Contohnya kata canggih yang awalnya bermakna cerewet berubah menjadi banyak tuntutan atau sangat rumit. Yang ke-12, manusiawi. Manusiawi karena bahasa itu dapat diucapkan bagi benda yang memiliki akal budi, dapat memikirkan sesuatu, menemukan ide-ide baru, dan menyampaikan ide itu kepada orang lain. Kemudian, yang ketiga ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang paling utama yaitu sebagai alat komunikasi yang menghubungkan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Adapun fungsi-fungsi lainnya yaitu yang pertama, fungsi personal. Fungsi personal adalah fungsi bahasa untuk menyatakan diri atau perasaan. Contohnya ketika seseorang atau teman sedang menceritakan permasalahannya di rumah, sehingga dia merasa galau dan menggunakan bahasa yang mengemban fungsi personal. Yang kedua, fungsi interpersonal. Fungsi interpersonal merupakan fungsi yang terkait dengan hubungan antar penutur. Tujuannya untuk membina hubungan atau menjalin hubungan sosial. Contohnya dua orang yang saling tidak kenal lalu bertegur sapa. Yang ketiga, fungsi direktif. Fungsi direktif merupakan fungsi bahasa untuk mengatur orang lain, mempengaruhi, dan mengkondisikan pikiran untuk tingkah laku lawan tutur, sehingga yang diharapkan yaitu lawan tutur berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh penutur. Kemudian yang keempat, fungsi referensial. Fungsi referensial merupakan fungsi bahasa yang bertujuan untuk menampilkan suatu acuan atau referensi dengan menggunakan lambang bahasa. Penutur akan menjelaskan atau membicarakan sesuatu tanpa harus menghadirkan munculnya ke dalam konteks dan situasi tuturan. Contohnya, untuk menjelaskan tentang Sang Maha Pencipta, cukup dengan menggunakan lambang atau bunyi Allah. Yang kelima, fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif itu biasanya terdapat dalam karya sastra seperti cerpen, puisi, novel, dan roman. Fungsi imajinatif disebut juga dengan poetic speech. Poetic speech adalah ujaran yang digunakan untuk membentuk ujaran tersendiri dengan menonjolkan nilai-nilai estetika. Yang keenam, itu ada fungsi instrumental. Fungsi instrumental merupakan fungsi bahasa untuk mengatur lingkungan agar tercipta situasi atau peristiwa tertentu. Contohnya, seorang pemilik rumah mengatakan kepada tamunya, "Silakan masuk" atau "masuklah". Kalimat yang digunakan pemilik rumah itu mengemban fungsi instrumental karena terciptanya situasi yang diinginkan atau diharapkan oleh penutur. Yang ketujuh ada fungsi representasional. Fungsi representasional digunakan untuk mengomunikasikan fakta atau khasanah ilmu pengetahuan. Contohnya, seorang ilmuwan menyampaikan khazanah ilmunya di dalam seminar. Ilmuwan tersebut menggunakan bahasa yang mengemban fungsi representasional. Yang kedelapan adalah fungsi interaksional. Fungsi interaksional digunakan sebagai alat untuk berinteraksi. Fungsi interaksional dapat diwujudkan jika nilai budaya atau karakteristik budaya yang berlaku dalam bahasa itu digunakan dan dipahami dengan baik. Misalnya,
Jika kita ingin menggunakan bahasa Jepang, seseorang harus memahami aspek-aspek budaya yang berlaku dalam bahasa Jepang itu. Kemudian ada fungsi holistik. Fungsi holistik digunakan untuk mendapatkan informasi yang berupa ilmu pengetahuan. Penggunaan fungsi holistik dapat ditemukan dalam karya ilmiah dalam bentuk rumusan masalah. Contohnya, mengapa daun talas dengan air tidak kohesif? Yang ke-10, fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan mencakup fungsi bahasa sebagai sarana perkembangan kebudayaan, jalur penerus kebudayaan, dan inventaris. Fungsi kemasyarakatan. Fungsi kemasyarakatan bahasa terbagi dua, yaitu bahasa nasional dan bahasa daerah. Dalam skala nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas nasional, alat pemersatu aneka suku, dan alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Bahasa daerah memiliki fungsi sebagai lambang identitas daerah dan alat pelaksanaan kebudayaan daerah. Kemudian yang ke-12, fungsi perorangan, dan yang ke-13, fungsi pendidikan. Demikianlah video penjelasan saya mengenai linguistik dan bahasa. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kurangnya penjelasan mengenai linguistik dan bahasa tersebut. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.